Dipersembahkan oleh Maaf, Win, maaf, saya nggak lihat. Gimana cerita nggak lihat? Segede gini nggak kelihatan. Cara jalan kamu begitu bahaya loh. Ini jalan lagi dipel. Kalau kamu nanti jalannya begitu kepleset, kepala kamu keplanting, isi kepala kamu geser gimana? Ya, maaf bang, saya lagi nggak fokus nih. Aduh, jalan aja pakai segala kagak fokus. Lu tuh kalau jalan mata sama pikiran tuh kudu selaras. Lu kalau naik motor di jalan lagi kosong, aduh nggak kebayang sih gua mau ngintip neraka lu. Iya bang, pikiran lagi kemana-mana nih, galau banget. Soalnya tadi dipanggil sama HRD ada kesalahan. Jadi kena mental deh gua. Padahal kesalahannya nggak seberapa, tapi dimarahin itu loh bang. Kalau kayak gini, hidup gua jadi nggak berarti bang. Padahal gua udah kerja keras banget. Iya sih, gue paham banget bro. Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Gue tahu yang lu alamin tuh kagak mudah emang. Nih ya, lu kudu inget omongan gue. Mau dimanapun lu kerja, pasti ada masalahnya. Jadi lu kudu sabar, lu tetap kasih yang terbaik semampu lu. Kalau belum, kasih lagi yang terbaik. Ya? Nggak tahu deh bang, gua galau banget nih. Udah dulu ya, gua permisi dulu. Mau healing dulu dah. Healing? Ke rooftop? Apa sih? Bu Im, kamu ngagetin aku aja deh. Ngapain sih kamu? Kamu lagi ngapain tiba-tiba ada di belakang? Bukannya beres-beres. Kamu ngapain buru-buru begitu? Kaget banget ya Allah. Ini aku mau jemput tamu kita. Mau membahas tentang mental health dan juga mental illness. Kamu malah di sini, bukannya kerja sana. Aku bilang Kang Erik loh. Apa? Aku lagi buntutin Roni. Tadi Roni itu cerita sama aku, dia tuh lagi ditegur sama HRD. Mukanya tuh pucat, kayak orang stres. Aku lagi ngepel, emberku ditendang. Terus embernya nggak apa-apa? Lebam. Beneran loh Bu Im. Ya lagi nanya embernya kenapa? Ya udah sih biarin aja. Mungkin dia bikin kesalahan makanya dimarahin. Buat kamu mungkin biasa, tapi kan buat orang belum tentu. Makanya ini aku mau buntutin. Sekarang kamu bayangin, orang stres lari ke atas. Coba, kalau dia lompat ke bawah, nggak rame kantor kita. Kamu mau nyari gosip aja kali. Tahu? Nyari gosip. Aku mau bilang Kang Erik. Serah. dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Romerse? Aduh, seneng banget. Iya, Wah, ini sudah kedatangan. lama ya. Udah lama ya kita ya nggak ketemu ya. Saya dulu sering banget nih ada pengajian di rumah Pak Marcel, iya, ada dulu berbagai kegiatan. Suka Dan kasih beliau tahu ini, sih ya diundang ke rumah. beliau ini yang paling rajin bantu saya, dukung saya dalam berbagai kegiatan ya Pak Marcel. Ya. Insya Allah. Nah, kita lagi bicara mental health, mental illness nih. Iya. Tentu kalau kita lihat seberapa jauh ya di Indonesia ini artis-artis yang kena mental illness, karena kan dunia artis kita tahu sendiri. Lihat Robin Williams, lihat Kurt Cobain, ya, siapa lagi Jim Morrison, siapa lagi Whitney Houston, banyak pemain-pemain film ya. Kemarin yang terakhir yang Korea itu,
ya mereka itu akhirnya harus kemudian mengakhiri hidupnya dengan tragis bunuh diri. Itu kalau Marcel pendapatnya gimana sih? Si artis itu bisa kena mental, kan bukannya dunia artis kalau kita lihat itu udah kayaknya semuanya dapat, happy-happy kayaknya aja happy dan ya. lain-lain. Sebetulnya tuh justru tidak semua loh, tidak semua ya, sebetulnya seperti layaknya beberapa profesi yang lain ya. Artinya ketika orang itu dalam hidup pasti mengalami segala macam masa, sulit, senang dan macam-macam gitu ya. Kembali lagi ke manusianya kan, bagaimana dia menghandle masalah yang ada di dalam hidupnya. Hanya memang artis ini kasiannya atau tantangannya justru itu adalah positifnya atau dilihat dari luar kayaknya wah kesannya kerjaannya enak, mungkin dikenal banyak orang, Ya. syuting yang rasanya dilihatnya fun, bikin lagu, nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kan itu semua proses kerja di balik layarnya tuh kan panjang. Public figure artinya dia sudah menjadi milik bukan dirinya sendiri lagi, tapi jadi milik publik. Milik publik, Nah ya. ini yang kadang-kala mungkin ketika lo sedih, ketika lo nggak bisa nunjukin di depan orang, Iya, nggak bisa, orang nggak kadang terima. orang nggak terima gitu. Kadang-kadang orang pingin melihat yang mereka pingin lihat, Iya, kan? betul, Tapi betul. apa yang mereka alami di dalam hati dan pikirannya, kadang-kala tidak sepenuhnya mereka bisa keluarkan begitu saja. Bahkan cenderung mungkin harus ditahan. Kalau orang biasa, stres, mungkin orang nggak ada yang mungkin tidak terlalu terlihat. Iya. Ya mungkin yang tahu hanya orang sekelilingnya, jadi dia lebih bisa jadi dirinya sendiri. Nah sementara kalau aktor, dia acting, misalnya aktris gitu ya, misalnya aktor lah, dia acting di depan kamera untuk bekerja. Tetapi di dalam kehidupannya kan mau tidak mau dia juga harus bisa berakting. Berakting bukan berarti berpura-pura untuk berbohong, tetapi Memainkan untuk peran. memainkan perannya sesuai dengan Tuntutan perannya. tuntutan publik, Betul. tuntutan sosial, Betul. tuntutan lain sebagainya gitu, tuntutan keluarga dan ini. Berarti berbagai Jadi dia menyimpan banyak beban menurutku. banyak sebetulnya yang bisa membuat mereka itu mental illness ya sebetulnya. Iya, jadi Iya kan? justru kalau saya melihat secara psikologi, keprofesian itu cenderung punya ruang yang lebih untuk mental mental illness. illness. Salah satunya itu. Itu. Nah, Mas saya kan sebagai ketua Parvi juga nih ya. Jadi banyak nggak sih kalau artis-artis kita yang mengalami hal seperti itu sebetulnya? Sebenarnya sih pasti ada ya. Hanya memang makanya juga kan ya tidak hanya artis sih, tetapi kan kadangkala mental illness itu bisa membawa ke arah yang macam-macam tuh. Bisa jadi dia mungkin tidak percaya diri, melukai dirinya sendiri, Iya. atau narkoba dan lain Banyak yang sebagainya narkoba, ya. bahkan sampai tua berkali-kali itu yang masuk keluar kan. Sebenarnya itu again itu tidak hanya terjadi pada artis, tapi artis lagi-lagi yang terekspos. Betul. Ya karena dia Jadi artis. kesannya artis, iya karena dia artis. Karena dia Padahal artis. sebenarnya bukan hanya artis, mungkin artis bisa jadi lebih sedikit kalau secara Iya. presentasi jumlahnya, tetapi karena artis tetap Iya, orang melihatnya terekspos begitu dengan luas. terekspos. Iya. Nah, Mbak Marcel sendiri pernah nggak sih mengalami mungkin banyak permasalahan yang membuat depresi? Gimana, bisa nggak di-share? Nah, sebenarnya gini, kita ini kan sekarang hidup di zaman sosial media ya. Ini kan terus meningkat. Sekarang Indonesia ini menjadi negara terbesar pengguna, salah satu negara yang paling Ya, besar betul. pengguna. Jadi sebetulnya itu juga pengaruh loh dimensi untuk mental illness. Kadangkala tuh orang kayaknya yang saya tahu ya dengar kata netizen A, B, C. Ya, betul. Itu suka bikin jadi stres gitu Ya, misalnya. Nah mungkin kalau kebetulan ini tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya itu orang yang nggak terlalu peduli apa kata orang. Jadi bukan nggak peduli dalam arti yang negatif, Betul, tetapi artinya segala sesuatu tuh kalau ada kritik itu kita anggap kritik membangun. Jadi kita coba rasional aja gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak produktif, kita nggak perlu bawa itu ke dalam pikiran kita. Betul, betul. Yang kita harus pedulikan sebenarnya apa yang kita buat dan apa pikiran orang-orang yang memang berpengaruh dalam hidup kita. Ketika dia tidak punya pengaruh dalam hidup kita, harusnya kita juga jangan buang energi kita Iya. untuk jadi berat gitu ya, berpikir oh kita harus begini, kita harus begitu. Dan ketika ada masalah apapun itu, mungkin aku alhamdulillah termasuk orang yang punya keyakinan gitu ya hingga saat ini,
segala sesuatu tuh pasti ada solusinya. Segala sesuatu kalau kita percaya, kita yakin sama yang maha kuasa nih, yang menciptakan kita, yang memberikan kita semuanya, insya Allah kita percaya sama berserah kali pasti dia akan turunkan Betul. bantuan dan tangannya gitu. Iya, Jadi iya, iya. aku tuh percaya itu gitu. Dia masih belajar. Ya memang huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Jadi Allah itu akan menurunkan yang namanya ketenangan buat orang-orang yang mukminin, yang beriman, yang percaya, yang yakin sama Allah. Iya, Kalau jadi- dia nggak yakin sama Allah ya nggak tenang juga. Gitu. Pandangan Mama Marsha media di Indonesia ini masih baik-baik aja ya atau gimana? Memang kalau kita bicara media ya, tentu Ini korelasinya dengan yang kemarin bunuh diri nih karena siapa yang di Korea ya? Iya, Yang karena dia media dia tuh ekspos sama media bahwa dia dijudge bahwa sudah narkoba dan lain-lain sampai akhirnya dia nggak kuat kan? betul. Gimana? Jadi iya akhirnya itu memutuskan memang bunuh bad diri. news is a good news. Yes. Tapi ya kita hidup, we are living in this kind of world gitu. Jadi kitanya yang harus kuat mental menurut saya, karena balik lagi kita nggak bisa paksa orang lain sesuai yang kita mau kan sometimes gitu. Ya syukur-syukur dengan edukasi, perubahan-perubahan norma-norma pemberitaan juga bisa memikirkan lebih psikologi yang Ya, ya. prestasi-prestasi yang lebih banyak diangkat ya, ya. dibanding yang hal-hal yang nggak ada gunanya aja, hal-hal yang sifatnya inspiratif lebih banyak diangkat, hal-hal yang sifatnya bagus memotivasi banyak orang prestasi itu lebih diangkat. Tapi kadang kan sama media nih beda-beda. Iya. Ada yang begitu seperti yang saya bilang, Ya. tapi ada juga yang Kan senengnya ada yang sensasi-sensasi. Marcella Zalianti berselingkuh kan? Iya, kayak gitu kan seneng mereka kan. Iya mereka senang-senang Itu aja. dianggap sensasi. Kalau Mbak Marcella marah lebih senang lagi mereka. Lebih seneng lagi. Terus nanti isinya belum tentu sama. Iya benar. Kadang-kadang judul nih tagline, padahal Iya. isinya Bukan. ternyata kok bukan gitu. Memang clickbait biasanya Ah, gitu kan Kak. Iya. Nah kebetulan again saya ini orangnya santai. Jadi selama kita nggak seperti yang dikatakan itu, udah aja Ya oke santai aja gitu. Jadi Ya kalau Mbak Marcella kan keluarga artis lah dari ibunya artis. iya udah biasa. Jadi udah biasa ngadepin Iya. Jadi makanya saya minta terakhir nih karena waktunya juga nih ya kita Mbak Marcella sibuk sekali. Iya Kak Marcella lanjut syuting nih abis ini Kak. Iya, saya pengen dengar apa sih nasihat buat ya artis muda supaya nggak kena mental kalau bahasa sekarangnya, nggak kemudian kan artis itu banyak terjebak gini ya. Artis itu memerankan sesuatu yang jadi jagoan di dalam film. Keluar tuh mereka seakan-akan masih jadi jagoan, Iya, padahal kan iya. mereka bukan gitu ya. Nah inilah salah satunya yang kita lihat, belagu banget sih lu. Padahal kan itu acting di Super filmnya real gitu. Iya. ya, Kak. Bawa keluar sehari-harinya nih ke bawah dan lain-lain. Ini saya gimana? tahu di Hollywood itu ya kayak misalnya aktor-aktor sekelas kayak Al Pacino. Ya, Itu mereka itu bukan lagi di dalam stage bagaimana kita masuk ke karakter. Kita kan masih belajar gimana nih kita bisa Iya, masuk masuk ke ke karakter menjadi. Hmm. Nah kalau mereka udah gimana kita keluar? Karena dia terlalu masuk. Udah terlalu masuk. Terlalu masuk bener-bener. Gimana kita keluar, dan itu somehow itu bisa terjadi Iya, iya. di dalam kehidupan Kita lihat seorang apa sih aktor. kayak mafia beneran gitu Iya, ya. itu bisa terjadi di luar. Jadi memang ya bagaimana kita sebetulnya self control, Control. sih. Ya, jadi kontrol diri, terus juga bagaimana the power of mind. Iya, iya, the Gitu power ya, of mind ya, kekuatan kekuatan pikiran pikiran. kita. Itu harus kekuatan pikiran kita tuh harus mendominasi sebetulnya gitu. Kita nggak boleh kalah Iya, iya. dengan hal-hal lain ya, dan kita tetap harus punya faith dan pegangan hidup sih. Iya. Kan masing-masing pasti tentu punya kepercayaan. Betul. Ya tetap kita harus punya apa yang kita percaya, apa yang kita Iya. pegang. Jadi Benar. ketika kita di dalam titik terendah ataupun di dalam titik yang tersulit, Iya. itu kita tahu bahwa pasti akan ada yang menolong kita gitu, pasti akan Iya. ada jalan gitu. Jadi kita punya keyakinan itu. Iya. Begitu. Jadi ya sebetulnya itu again, apapun masalahnya, selama kita yakin, Insya Allah. insya Allah. Itulah kekuatan doa. Doa itu membuat orang yang pesimis jadi optimis, orang yang takut jadi berani. Iya. Ini nih kekuatan doa, dan kita kalau yakin ya tadi faith tadi, insya Allah. Mental illness itu kan sebetulnya apa ya, was-was yang masuk, kekhawatiran yang masuk ke dalam diri kita yang berlebihan. Yang berlebihan. Yang kita out of control dari situ semuanya. Itulah Iya. yang membuat orang tuh jadi takut, jadi pesimis, jadi sedih. Dan saya kebetulan memang percaya dan selalu gitu ya, setiap ke tim kerja apa saya selalu gini, agak galak sih, tapi
untuk sesuatu yang mungkin memang harus begitu, ada membantu untuk kita menyelesaikan segala sesuatu. Saya bilang, oh ya gini-gini nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Saya gitu, nggak ada yang nggak bisa. Bukannya berarti sombong, tapi itu untuk kita bisa mengupayakan diri kita untuk tidak kalah dengan masalah gitu. Ini saya Terjebak dapat dengan- WhatsApp quotes nih. Wow, ini dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Janganlah kamu mengikuti keinginan-keinginan sia-sia, sebab sesungguhnya beruntunglah orang yang terpelihara dari hawa nafsu, keserakahan dan amarah. Jadi ini relate banget ya sama yang kita bicarakan. Jadi jangan sampai kita itu terlalu mengejar sesuatu yang kita inginkan. Betul, Pak. Karena sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita. Dan hidup itu sebetulnya yang beruntung itu orang yang sedikit keinginannya. Betul sih. Iya dong. Kalau dia semakin banyak keinginan, kita semakin gampang kecewa. Iya, gampang kecewa. Jadi memang apa yang kita inginkan sama apa yang sebetulnya kita butuhkan mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Nah, Dan ini. kita yakin, aku sih yakin bahwa mungkin Tuhan nggak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia yang lebih tahu apa yang kita Yang kita butuhkan. butuhkan. Jadi needs and wants Dan itu yang harus pasti kita. Dia akan kasih yang kita butuhkan gitu, Iya. pada waktu. Alhamdulillah. Oke lah Mbak Nadia, terima Iya, kasih terima ya. kasih. Udah Mudah-mudahan mampir ke bermanfaat. kantor aku. Nanti kapan-kapan aku juga mampir ke sana Mampir ya. ya, iya main ya. Boleh, Oke. kita yang main ke sana. Sukses terus Ya, ya. makasih. Sehat-sehat. Salam buat semua. Iya. Aku anterin dulu ya, Kang. Oh, Sampai ketemu lagi. ya, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Roni turun. Roni, semua masalah masih bisa diobrolin. Gue harus ngelakuin apa dong? Gue jadi gak semangat kayak gini nih. Roni jatuh nanti, Ron. Ron, lu baru dipanggil HRD, belum dipanggil owner. Masa begitu sih? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kang, ini ada kaitan. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Yuk, langsung Silakan dulu yuk. siap. Aduh. Ini ya, aku ya. Iya. Oke. Ini senang sekali nih kedatangan Teh Intan ini. Aduh, ini kantornya Kang sekarang Kang. Ya, boleh lah. Teh, waktu itu kan kalau Nadira tahu beliau ini sebagai presenter, sebagai artis juga. Waduh. Iya, banyak lah pokoknya di layar televisi gitu, alhamdulillah. Nah, akhir-akhir ini saya lihat Teh Intan sibuk di dunia psikolog ya. Iya. Jadi trainer ya kalau nggak salah. ya. Iya, iya. Psikolognya sih yang lagi lebih di ini ya. Oh, sekolahnya yang lagi diaktifin. diaktifkan. Sebetulnya Teh Intan itu dulu memang dari psikolog, basicnya, atau setelah di dunia artis kemudian switch jadi psikolog atau gimana ceritanya? Jadi sebenarnya Kang dari Intan pertama kali tuh ikut model-modelan Iya, gitu. Itu model. udah sekolah S1-nya memang kuliahnya Oh, di memang psikolog. kuliahnya di psikolog. Betul, tapi waktu itu kan latar belakang pendidikan nggak terlalu di-up kan. Iya. Terus ketika aku lulus kuliah S1, lanjut S2 pun aku lanjutnya psikolog lagi Psikolog sampai dapat lagi. Oh, profesi. linear ya. Betul, tapi emang nggak pernah di ini, sambil berjalan aja. Iya, emang yang diangkat memang waktu itu ya presenternya, ya kan artisnya. itu ya kan mahasiswa kan biasanya dapat duit kan. Pada masa itu kan Iya, gitu iya, ya, masa-masa. buat jajan, buat apa. Iya, Jadi iya, ya ikut iya, kayak iya. gitu-gitu ya lumayan kan pada Iya, masa iya, itu iya, ya. udah, alhamdulillah. Ini kayaknya dari dulu sampai sekarang diformalin nih, gak beda-beda nih ya. Oh, di formal. Diformalin, jadi awet, Diawetin muda. ya, diawetin ya. Saya juga gitu, Kang. Oh gitu ya, mau Amin. juga. Nah, tadi saya lagi baca tentang mental health. Angkanya tinggi sekali ya. Tadi ada data sampai 2023 itu ada 1.622 jiwa yang kemudian bunuh diri. Dan itu orang yang berhasil bunuh diri loh. Nah ini angkanya tinggi sekali. Fenomena apa sih menurut Teh Intan ini? Jadi gini Kang, kalau kita lihat ya, yang bunuh diri ini tidak selalu orang yang misalnya di latar belakang yang misalnya permasalahan ekonomi ya kan, Oh, atau tidak latar selalu ya? belakang pendidikannya tidak baik, nggak selalu kayak gitu. Yang terbaru aja deh kita bahas yang mahasiswa, dia dari universitasnya juga terbaik. Betul. Kalau kita lihat juga walaupun dia kos-kosannya kos-kosan yang Yang baik, bagus. punya kendaraan pribadi, yang Betul. orang kok secara kasat mata apa sih yang dia cari gitu ya, tinggal belajar kayak dia nggak ada kesulitan Ya apa-apa. orang bilang
hidupnya udah enak gitu, Betul. udah ada semua gitu. Betul, tapi kenapa kok masih ada orang Iya. yang memutuskan untuk bunuh diri? Jadi akhirnya kalau kita tracking lagi kalau secara Iya. psikologi gitu ya, apa sih yang dia cari itu? Ternyata mereka semua punya. Nah ternyata kesepian itu membunuh orang. Wah, Tapi bukan artinya gini Kang. kesepian membunuh orang. Ini Iya. ada ini, Dalam ya, dalam ya. ada lagunya loh. Sepi itu membunuh. Itu ada lagunya. Waduh. Tapi itu beneran karena gini, misalnya kita rame-rame nih bertiga Iya. ya. Kan kita bertiga ngobrol kayaknya rame dong, betul nggak? Tapi ketika kita pulang ke rumah masing-masing kan nggak ada yang tahu nih hampanya dalam diri kita. Oh iya iya. Karena ketika kita merasa kita pulang ke rumah tapi kita nggak feel like home ya, kayak misalnya aku mau punya masa ini aku cerita ke siapa ya, orang tua aku sibuk, sahabat Gak aku ada nggak tempat ada. curhat, Betul. gak ada tempat untuk konsultasi. Benar, gitu dan ya. akhirnya dia punya masalah bertumpu dan tangan dia kan megang gadget sekarang ya. Dia mencari segala macam. Ya kita nggak tahu apa insight yang dia dapat dari gadget itu. Insight-nya, Nah, betul. itu kan yang bahayanya itu kan. Karena ketika orang jiwanya lagi nggak stabil, Ya. dia baca apapun juga, itu yang salah aja dia nggak benar. Nah itu sebetulnya yang bahaya. membuat dia kemudian tidak stabil itu ya, apa yang membuat dia tidak bisa mencurahkan itu apa? Jadi banyak faktor sih. Mungkin dari kecil. Jadi kita bukan menyalahkan orang tua ya, tapi ini sih pembelajaran buat orang tua gitu. Bahwa ternyata pola asuh tuh mempengaruhi bagaimana kita besar nanti menghadapi sebuah masalah. Parenting ya? Ya, itu besar banget. Jadi ada orang yang memang dari kecilnya dia nggak dikasih kesempatan buat bicara. Contoh misalnya, menurut papa nih sekolah yang terbaik, udah kamu nurut aja. Jadi dari kecil dia terbiasa diatur. Jadi sehingga ketika dia sudah dewasa, dia punya masalah, orang tuanya nggak dekat dengan dia bingung. Biar Sehingga semuanya ketika dia diatur. punya masalah, orang tuanya udah nggak ada atau jauh kota, ketika dia berbicara sama orang dia nggak tahu caranya komunikasi gimana, caranya gaul gimana, karena kan selama ini dia hanya terbiasa terima aja, dengerin, dengerin. Maka ketika di kampus pun dalam bergaul dia menjadi orang yang apa? Apatis. Oh yang dia apatis. Jadi ya, kalau nggak ditegur aku nggak deh gitu. Beda sama introvert ya. Nah jadi orang harus bedain ekstrovert, introvert dengan yang apatis. Kalau apatis kan kayak memandang sesuatu kayak nggak lah emang Nggak, aku bisa ya. cuek aja ya, nggak udah nggak peduli dan mungkin. lain-lain. Udahlah. Tapi dia mendem kan. Gitu. Nah jadi itu yang membuat akhirnya kalau tadi Kang tanya kenapa sih orang kok jadi lebih memilih merasa kesepian atau apa? Karena memang dia tidak diajarkan dari dulunya kalau saya punya masalah saya harus bagaimana. Ya, oke. Kalau kita lihat sekarang fenomena pemilu misalnya, mohon maaf ya pilkada dan lain-lain, banyak yang kena mental health bahkan, iya kan? Ini ada data tuh, rumah sakit jiwa tiba-tiba penuh gara-gara para caleg ini nggak berhasil dan lain-lain. Coba, gimana tuh? Karena ya itu, karena kan orang tuh nih, kita percaya hidup butuh ambisi nggak? Iyalah. Butuh kan? Betul lah. Tapi kalau ambisius gimana? Itu sesuatu yang negatif. Itu udah akhirnya. negatif karena ketika kita boleh saya bermimpi menjadi seorang pemimpin, boleh, nggak ada yang ngelarang Iya, ya. iya, Untuk iya. jadi pemimpin kan ikhtiarnya banyak, betul Iya, nggak iya, gitu iya, ya. iya. Tapi kita harus sadari dalam hidup itu kita jangan 100% menempatkan pada apa yang kita inginkan atau ambisi kita besar. Kita harus memberikan ruang kegagalan dalam diri kita. Ruang kegagalan dalam Yes, diri. itu yang orang nggak persiapkan. Iya, iya. Jadi ketika dia tidak mempersiapkan ruang kegagalan, ketika dia gagal, dia kehit, dia nggak terima. Timbullah hal-hal yang tadi dan kalau pada akhirnya penolakannya sangat besar, psikisnya yang kena. Ya. Saya mau tanya lebih ke pertanyaan pribadi. Tapi dibuka di umum, boleh ya? Waduh. Apakah Teh Intan sebagai psikolog juga merasakan ada pernah gejala mental health? Kalau bukan pernah masuk mental health yang kemudian terganggu ya, apakah ada gejala atau misalnya masuk psikolog itu karena memang ada latar belakang sesuatu atau memang Berobat jalan. Berobat jalan. Banyak kayak istilah sekarang. anak psikolog itu berobat jalan Iya, iya, sambil iya. sekolah sambil healing mengobati diri Itu jokesnya anak psikolog. Jadi kita kalau kuliah begitu semakin semester makin atas, kita makin gini. Kayaknya kita yang butuh treatment. ya. Karena ilmunya kan banyak banget bukan ya. yang di luar ya. Kayak kita dulu nih harus diobatin diri kita, baru kita ngobatin orang lain gitu. Pernah Ya. nggak merasa ada Pernah Kang. Jadi dulu tuh pertama kali aku lulus psikolog itu sebenarnya aku nggak pernah berniat untuk bener-bener totally aktif nggak di tahu sini bagaimana ya. ilmunya untuk diterapkan? Betul. Jadi sekedar ya udah deh yang penting jadi psikolog, terus praktek, ya udah kerja yang lain. Waktu itu berpikir gitu. Tapi ada satu titik di mana waktu itu aku habis melahirkan.
waktu hamil trimester 3 itu aku sebenarnya udah belajar lagi nih, recall lagi ilmu psikologi kan, apa sih ibu hamil persiapkan, apa biasanya ada efek apa dari ibu melahirkan, udah belajar semua, dan termasuk salah satu baby blues. Jadi baby blues itu satu kondisi di mana seorang ibu yang habis melahirkan itu dia merasa nggak nyaman akan kehadiran bayinya. Jadi dia tuh kayak benci sama bayinya, dia tuh kayak sebel sama bayinya. Oh, gitu Bahkan ya? ada beberapa berita yang ibu baru melahirkan membunuh bayinya kan. Ya, dibuang ya. Nah itu bisa diduga dia baby blues yang berkepanjangan. Ya. Nah ketika aku habis melahirkan, aku seorang psikolog loh, aku udah baca tentang baby blues. Aku kena baby blues. Oh, kena. Dan itu rasanya Oh, ya Allah ya Rob. mix. Jadi aku tuh sempat merasakan kalau bayi aku nangis tuh aku nggak mau ngangkat, aku diemin aja. Gak suka terhadap suasana seperti itu gitu Aku ya. kayak ngerasa dengan kehadiran bayi ini kok seperti mengubah hidup aku ya. Ya, ya. Kok aku jadi ini ya, kok jadi itu ya, belum ketika ada orang nengok. Nah ini juga pelajaran ya, kalau kita nengok orang melahirkan, jangan pernah body shaming. Banyak Ya, karena dulu zaman aku belum sosial media loh, zaman aku masih orang yang nengok langsung, kebayang yang sekarang lebih parah lagi kan body shaming ya kan. Karena aku ceritanya bisa gini, Tan, ternyata lu yang dulu sekecil ini, lu bisa ya segede gini. Mungkin buat yang nengok itu it's like a joke ya, iya kan. Tapi buat kita yang belum melahirkan kan kayak itu hit banget loh, itu sangat sensitif ya. Tapi ternyata setelah aku pelajari, karena memang hormon kita yang belum stabil, sehingga kita menerima respon apa aja tuh jatuhnya sensitif. Iya. Nah, karena aku udah belajar, jadi aku nyadarin gini, ini ada yang salah sama aku. Harusnya kan aku happy dong dengan kehadiran bayi ini. Iya, betul. Kok ini kehadiran bayi ini, aku kayak sedih, aku nangis, aku kayak sebel gitu kan. Akhirnya hal pertama yang aku lakukan apa? Aku ngobrol sama suami aku. Oh, gimana? Ya, kayaknya aku baby blues deh. Dan aku bilang sama aku apa? Jangan pernah biarkan aku berdua aja sama bayi Sama aku. bayi ya. Karena aku tidak bisa mengontrol diri aku. Karena yang namanya kita lagi kondisi mental nggak baik-baik aja, kita bisa melakukan hal yang negatif apapun pada diri kita maupun sekitar. Itu namanya kena mental, depresi Kena itu mental ya. anak sekarang. Kena mental, ngomongnya. anak sekarang. Kena mental. tuh. Tapi masalahnya kalau orang nggak menyadari, jadi baby blues itu wajar nggak? Wajar, apalagi biasanya dia yang kelahiran anak pertama biasanya. Walaupun di anak yang kedua, ketiga juga ada ya Bisa kayak gitu jadi ya. beberapa Tapi anak orang. pertama Karena anak pertama itu kan kita perempuan dari peran yang tadinya perempuan bebas, waktunya asik-asik aja, tidur mau jam berapa aja. Bisa ngopi-ngopi kapan aja. Sekarang kan nggak bisa. Iya. Bahkan kita 40 hari di beberapa orang tua kan udah jangan kemana-mana. Itu kan kayak Belum lagi membuat harus bangun ketika bayi nangis jam sekian, jam belum kita habis melahirkan kan masih belum recovery semuanya ya. Betul. Jadi secara fisik dan psikisnya kita dalam kondisi yang nggak baik. Nah, Jadi wajar 2 minggu baby blues. beli 2 minggu ya, tapi dalam waktu yang singkat itu alhamdulillah sudah kemudian Udah. Teh Intan udah kembali lagi. Betul, karena kalau enggak jatuhnya ke postpartum depression. Ya itu Apa tuh? tadi Kalau bisa lebih dari 2 minggu tuh. itu lebih bahaya. Ya tadi makanya bisa membunuh bayinya. Pos apa namanya? Postpartum depression. Postpartum depression. Jadi memang masuknya ke depresi ya. Ke itu ya. depresi, dan kalau udah depresi itu udah masuk ke mental illness. Nah, ini kan dari permasalahan psikologi ya, Nadira ya. Nah, Teh Intan, sebetulnya yang namanya mental health itu kalau kita lihat dalam agama ya, itu bisa masuk ke dalam was-was. Ya. Jadi orang itu kenapa allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas? Karena was-was itu bisikan yang masuk ke dalam dada kita, fisudur ya, kata Allah itu dari jin dan manusia. Jadi bisikan-bisikan tadi itu, jin itu akan kemudian setan itu akan membisikkan bahwa nih kamu ini sekarang berbeban, kamu sudah bukan wanita yang bebas, kamu ini punya tanggung jawab, kamu ini nggak bisa ini, nggak bisa itu, lihat tubuh kamu berubah ini. Nah itu membuat orang itu ya kalau misalnya dia tidak kuat iman ya, itu akan kemudian merasa bahwa wah bayi ini ternyata merepotkan dia, menghalangi karir dia, nah, inilah yang kemudian kita harus banyak berzikir tuh di situ. Iya, kan sebetulnya ya tadi ini masalah baby blues, sebetulnya ketika anak ini lahir, ketika kita memandang bahwa ini kunci kendaraan kita ke surga, itu lain langsung. Nah, ya kan? mindset ya jadi ya kuncinya ya. Mindsetnya kan agama ini sebetulnya meluruskan salah satunya mindset kita. Cara memandang segala sesuatu itu diluruskan. Iya, kalau enggak kan makanya dari awal jangan suudzon, ya harus husnudzon. Jadi kalau kita melihat bayi ini kunci kendaraan ke surga, langsung berubah semuanya. Ya kan? Bagaimana kemudian kita menjadi ini ladang amal kita. Betul. Segala sesuatunya kita lakukan dengan keikhlasan dan lain-lain. Ini nih permasalahan tadi nih.
Banyak Tapi ketika- was-was itu aku rasain banget loh, Kang. Iya, Ya. was-was ya. Jadi Bisikan-bisikan kita kayak gini ya. loh, ini bayi ya, aduh nih, ini gara-gara nih bayi ya, gue tuh itu seperti itu. Jadi kalau aku bilang gini, kalau ada orang baby blues, aku cuma bilang gini, udah obatnya temenin aja, terutama suaminya. Obatnya nggak ada yang lain selain temenin, suami temenin, dielus-elus, usap punggungnya, Nah, udah cuman itu betul. doang, udah itu doang. Gitu. Pendapat Teh Intan bagaimana ya kalau misalnya agar supaya nah ini ibu-ibu di rumah ya terutama, tapi juga untuk masyarakat ya yang kemudian kena mental health itu sebetulnya sebaiknya apa sih yang dia lakukan sesegera mungkin agar supaya tidak berlarut-larut dalam masalahnya gitu. Ya, Kalau saya ya. tadi dari agama ya kamu banyak zikir, banyak Ya. ketemu orang, banyak kemudian melakukan kebaikan karena kebaikan yang satu kan akan membawa kepada kebaikan yang Betul, lain. betul. Jadi ketika sehat jiwanya kan kalau di dalam Islam tuh gini, ketika dia itu hatinya tenang ya, ada bidzikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hatinya jadi tenang. Ya, Nah, ya. dengan itu semuanya permasalahan-permasalahan pekerjaan dan lain-lain akan membawa keberkahan, Keberkahan, ya. ketenangan. Nah, kalau dari sisi psikolog bagaimana tuh permasalahannya supaya dia jangan kena mental health gitu. Jadi gini, yang harus dipahami adalah, tadi Kang Erik udah ngomong ya, orang hidup tuh pasti kena stres, Pasti stres semuanya. nggak mungkin nggak ada yang stres ya, karena orang stres itu tandanya berarti dia hidup, gitu. Iya, iya. Pokoknya selama kita hidup pasti ada masalah Pasti ada gitu ya, masalah. Kang. Dia mulai keluar rumah, kena macet, tadi udah Iya, stres iya, kan. iya, Jadi iya. itu wajar. Jadi good news-nya adalah Iya. ketika kamu stres, kamu masih hidup. Betul, betul, betul. Ya kan? Tapi Nah. yang kedua adalah stres yang nggak tertangani itu yang akan menjadi depresi. Itu kan bahayanya kan. Nah, jadi tujuannya apa? Ketika kita, tadi Kang Erik nanyakan, gimana caranya biar kita nggak menjadi yang mental illness supaya mentalnya tetap terjaga. Betul. Ketika punya stres, sadari bahwa setiap orang di dunia ini pasti punya masalah, jadi kita nggak sendiri. Itu yang pertama, karena penerimaan itu penting, self acceptance itu penting kan, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencari jalan keluar. Masalahnya Kang, orang sekarang itu kalau punya masalah ya, larinya kemana coba? Curhat di sosial media. Oh, iya, betul, Ya. betul. Ini Ya kan, dia. bikin Gitu status. ya. Ya kalau yang responnya positif, Kalau- paling percayalah yang respon tuh orang kepo doang. Netizen julid gimana? Yang julid-julid Iya kan? semuanya kan Nah, itu yang jadi belum masalah lagi ya. tiba-tiba ada mata-mata yang tiba-tiba bikin tambah bumbu, Iya, itu iya, yang iya. bikin stres. Padahal sebenarnya untuk menghilangkan stres itu adalah dengan cara mencari solusi dari masalahnya kita. Nah, ini nih. Jadi untuk yang ngerasa ada gejala mental illness ya, mulai masuk ke kena mental dan lain-lain, ini dengerin nih ya. Jadi intinya jangan sampai itu terus kemudian difikirin sendiri, Iya, betul. masuk berlarut-larut dan Betul, lain-lain gitu ya. betul Jadi banget, harus Kang. sesegera mungkin cari solusinya dengan ngobrol sama Bisa. pasangan terdekat, sama keluarga atau sama ahlinya. Betul, Ya. atau sama orang yang dipercaya. Karena kadang-kadang stres kedua, tadi tuh kan kita stres karena curhat di sosial media. Yang kedua kita salah curhat. Salah curhat sama orang yang nggak benar, yang tadi cerita kita cuma untuk kita doang, itu bisa satu kelurahan tahu kan? Jadi membuat masalah baru. itu gitu yang akhirnya ya. bikin stres. Masalah kita udah selesai, omongannya kan nggak bisa kita stop. Jadi itu Ya. bahayanya. Ada, alhamdulillah lah. Jadi kita dapat gambaran ya. Intinya bagaimana supaya ada yang namanya kolbun salim, supaya hati kita itu selalu terjaga, merasa tenang dan selamat. Ada yang namanya kolbun marid ya, itu yang namanya hati yang sakit, ya sampai ada kolbun mait atau yang hatinya sudah mati. Nah katanya ya insya Allah mudah-mudahan ya kita semuanya bisa terjaga dari mental health. Ya. Iya, karena banyak sekali tuh. Banyak. Sekarang itu yang kemudian apalagi di mulai masa pandemi, mulai Betul, masa ini banyak betul. sekali mental health. Aduh terima kasih nih Teh sama-sama. Intan nih sudah kemudian ini nggak dikasih minum. Astagfirullahaladzim ya nanti aku minum dulu. Nah kan, aduh lupa ya. Lupa banget, soalnya tadi di bawah aku konsul sekalian makanya. Oh, gitu. Iya, ngobrol Oke. lebih lama sama temanmu ya. Sekretarismu apa nih? Sekarang posisinya dia sebagai Ini apa? tuh adik sepupu juga menjadi sekretaris. Adik sepupu yang Oh. dikaryakan. Ron! Sini! Ron! Nat, kamu di mana? Kamu ke rooftop deh. Ini Roni mau bunuh diri. Dia mau lompat dari atas. Rame nanti. Cepetan. Kenapa? Aku langsung ke atas sekarang. Ada apa? Iya, tunggu. Ada apa? Maaf Kak, aku ada urusan mendesak, aku ke atas dulu ya. Kalian maaf aku. Gak apa-apa. Tapi kalau Oke. gitu aku langsung pamit juga deh. Lah, Kang, mau ya. kemana? Oh, enggak, Belum karena disiapin Bukan, aku minum habisnya tadi. harus praktek. Ini kasihan nih, ada
klienku. Oh Iya gitu kan? ya. Ya. Oke lah kalau gitu. Nggak apa-apa Kapan-kapan ya. kita ini lagi Kapan-kapan kesini ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti minumnya ntar aja. Oke. Oke, terima Boleh, kasih. Kang. Kang, Alhamdulillah. pamit ya, Kang. Syukron. Assalamualaikum Jazakillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yuk, Kang, Mas, warahmatullahi kalian deh, wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Dari tadi tuh saya udah yakin nggak denger tuh lihat Noni diucukin Pak Ustaz. Iya, kita kesana yuk. Saya mau deketin nggak berani. Ron, Takutnya dia malah lompat. Hei, Tuh, Ron. Pak Ustaz. Ron, Hei, kamu lagi apa sih? Istighfar. Enggak, ada apa ini Kang? Iya, rame-rame guru. ada Udah, apa? kamu Ada aja kelakuan lu. Udah, kamu jangan loncat-loncat segala. Ngapain sih loncat-loncat bunuh diri gitu? Loncat. Siapa yang mau loncat, Pak? Lo nggak ada ya? Ini nggak ada ya? Emang nggak ada. Lalu lu ngapain di sini? Kata Boim kamu mau bunuh diri. Gini loh, Pak. Saya tuh di sini cuma bikin konten. Saya mau menumpahkan kegalauan saya, menenangin diri saya karena dimarahin sama HRD tadi. Boim. Boim juga. Aduh, jangan cepet-cepet suuzon. Melihat orang sedikit-sedikit langsung, wah ini katanya mau loncat dan lain-lain. Jadi panik semuanya nih satu kantor. Pak Erik, saya lagi ngepel. Pelan saya ditabrak sama Roni. Saya tanya kenapa ngomong nggak nyambung, tatapan kosong. Dia bilang katanya depresi, abis ditegur HRD. Terus lari ke rooftop. Emang mau ngapain, Pak? Kalau nggak buat bunuh diri, kan nggak mungkin mau potong rambut di rooftop. Ya ada aut-autan tuh rambut. Iya, kamu juga kalau ada satu kesalahan itu jangan kemudian jadi depresi, jadi kemudian hilang fokus. Jangan. Kalau gitu Bang Boim, Mbak Nadira, Pak, saya minta maaf ya karena udah ngerepotin semuanya. Iya Roni, nggak apa-apa. Yang penting jangan diulang ya. Ini pelajaran juga buat kita semua karena sangat penting loh buat perusahaan-perusahaan agar selalu menjaga mental health para karyawannya. Seperti perusahaan yang satu ini sangat memperhatikan kesehatan karyawannya. Tidak hanya kesehatan fisik aja, tapi juga kesehatan mental karyawannya. Salah satunya dengan selalu memprioritaskan kesejahteraan atau well-being karyawannya dalam bekerja. Misalnya, memberikan layanan konsultasi kesehatan dari psikolog dan ahli gizi secara gratis bagi karyawan. Memiliki fasilitas-fasilitas kantor yang menunjang, hingga fasilitas daycare sehingga para karyawan bisa bekerja dengan nyaman dan tenang. Selain itu, menerapkan prinsip agile working dalam bekerja sehingga karyawan memiliki waktu kerja yang fleksibel dan dapat bekerja dimanapun. Keren banget kan? Pastilah ada program untuk karyawan. Gak mungkin lah karyawannya kena mental health begini. Ya, Kita ngobrol di tempat lain ayo, aja, yuk, Pak. yuk, yuk. Saya agak Masuk, ngeri, yuk. Pak. Takutnya Roninya selamat, saya ngelompat. Jangan. Kalau kamu nggak ada tipe juga. Ayo. Sama-sama ya. Alhamdulillah. Roni, nyari Om kerjaan ini aja lo. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat tentang mental health ya, atau kemudian ada mental illness gitu, ada beberapa istilah dalam Al-Quran ya. Pertama itu makna depresi itu ada antara lain huznun, ada gomun, ada hamun, ada asaf, ya, ada beberapa. Seperti kalau kita lihat husnun itu lebih ke sedih, jadi la tahzan, jangan kamu bersedih. Kalau hamun itu lebih kepada kesedihan yang membawa kepada kegelisahan gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam misalnya musibah dan lain-lain. Hamun itu lebih dalam lagi, sudah mulai dia kehilangan pegangan dan lain-lain. Nah inilah sebetulnya contoh-contoh mental yang namanya depresi. Sementara di dalam Islam kita memahami ada yang namanya qalbun salim ya, ada yang namanya qalbun marid, ada yang namanya qalbun mayit, di mana hati yang selamat, hati yang penuh dengan ketenangan,
ketentraman ya, ada juga hati yang sakit ya, yang kemudian kita pahami bagaimana orang-orang yang kemudian bakhil itu sakit itu, kemudian dia pelit berlebih, kemudian dia mencintai dunia gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang kolbun mait, yang artinya apa, hatinya sudah kemudian tidak bisa lagi menentang ya, misalnya tidak bisa lagi masuk ke dalam keimanan kepada Allah atau menentang kepada Allah. Nah inilah kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah misalnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Ini jelas dalam surat Al-Baqarah disebutkan dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah oleh penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih. Disebabkan apa? Mereka itu berdusta. Sesungguhnya kalau kita pahami ayat ini, hati mereka itu sakit ya. Hati mereka itu jauh atau muncul keraguan dari mereka dan muncul yang namanya penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena itu mereka masuk ke dalam hal-hal yang menjadikan mereka mati secara rasa, untuk akal fikirannya tidak bisa lagi kemudian menuntun, dan lagi semua yang kemudian mereka lakukan akan menjadi hancur karenanya. Nah, di dalam permasalahan mental illness ini banyak hal yang kemudian dirasakan oleh orang-orang tersebut. Mereka kehilangan pegangan, mereka tidak lagi merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Karena apa? Karena mereka jelas-jelas tidak kembali kepada Allah, karena ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Ada beberapa tips ya agar supaya kita itu tidak masuk ke dalam mental illness. Pertama adalah yakin bahwa semua milik Allah. Lillahi ma fi samawati wa fil ard. Di semua ini, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, di antaranya semua itu milik Allah. Dan yakin bahwa segala sesuatunya itu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dengan kita meyakini semuanya, kita paham bahwa hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah titipan, dan dengannya kita akan merasakan bahwa Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik bagi kita. Karenanya, ingat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi hai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah ya pertolongan dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala sesuatu peristiwa, dalam menghadapi segala sesuatu ujian atau musibah, dan insya Allah karenanya kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Nah, itulah yang bisa saya share hari ini. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.